Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pendekatan dalam perubahan sosial. Namun sebelum masuk pada materi ini, eh, saya akan sedikit review dari materi kita di pertemuan sebelumnya, yakni tentang cyberspace. Apa itu cyberspace? Sederhananya cyberspace ini adalah seperti yang sudah dituangkan teman-teman dalam sebuah tulisan, itu adalah sebuah dunia maya. Atau dengan kata lain, cyberspace itu adalah sebuah ruang digital yang memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menulis apapun tanpa ada yang mengontrol. Sehingga dalam sebuah cyberspace itu sangat sulit dibedakan apakah informasi tersebut benar atau salah, apakah informasi itu sesuai dengan yang ada di lapangan, atau sesuai dengan kondisi nyata, atau hanya ada pada ranah virtual saja. Itu adalah sebuah gambaran dari cyberspace. Sebagai contoh, hoax itu adalah sebuah produk dari cyberspace. Kemudian, bagaimana pengaruhnya terhadap individu? Nah, di sana bisa dikatakan bahwa pengaruh cyberspace terhadap individu ini pada intinya adalah terkait identitas seseorang. Karena dalam cyberspace, seseorang ini bebas untuk mengekspresikan dirinya. Mereka bebas kemudian ingin didefinisikan seperti apa. Nah, sehingga kemudian identitas itu tidak tetap. Seseorang bisa menjadi orang lain, bisa menjadi sosok yang ganda, kadang bisa baik, kadang tidak, atau mereka bisa menampilkan satu profil yang berbeda dengan yang ada di kehidupan nyatanya. Itulah sebagai bagian dari pengaruh cyberspace terhadap individu. Kemudian apa pengaruhnya terhadap antar individu? Nah, ini kemudian kaitannya dengan relasi sosial yang dibangun. Bagaimana kalau ketika dulu itu ketika ingin berinteraksi, maka yang dibangun adalah interaksi yang sifatnya fisikal secara langsung, tetapi saat ini kita meskipun ada jarak, tetapi kita menggunakan ruang virtual ini sebagai alat untuk berinteraksi secara sosial. Sehingga antar individu itu kemudian muncul seperti satu kehidupan baru di dunia yang baru, yakni di dunia virtual. Bahkan di dunia virtual ini, seseorang bisa tidak mengenal satu sama lain di dunia nyata, tapi mereka bisa begitu akrab di dunia sosial. Nah, hal-hal ini kemudian menjadi sangat penting untuk dikaji. Mengapa ini saya taruh materi di awal-awal pertemuan? Karena salah satu indikator dari perubahan sosial pada era kontemporer ini adalah perubahan ke basis digital, digitalisasi. Kemudian yang terakhir adalah terkait komunitas. Nah, dengan adanya cyberspace ini, komunitas-komunitas sangat mudah dibangun dalam dunia virtual. Meskipun katakanlah kita berada pada setting yang berbeda. Saya berada di Indonesia, kemudian ada masyarakat lain misalnya di Amerika atau di Eropa sana yang kemudian kita tidak mengenal satu sama lain, tetapi kita memiliki satu kesamaan hobi, kita punya satu kesamaan preferensi tertentu, maka kita bisa membuat satu komunitas tertentu berbasis online. Siapa saja yang menyukai katakanlah komunitas pecinta hewan, maka orang-orang di seluruh dunia ini bisa saja masuk ke situ. Apa dampaknya? Cyberspace ini adalah sebuah dunia yang tanpa kontrol gitu ya. Semua orang bisa saja menyampaikan pendapatnya dan koreksi itu datang nanti atau koreksi itu bisa jadi tidak datang meskipun beritanya itu salah. Nah, itu kemudian yang menjadi satu konsekuensi dari perubahan sosial ke basis digitalisasi yang kemudian kita mengalami berbagai konsekuensi-konsekuensi yang sepertinya kita dimudahkan dalam mengakses berbagai hal. Tetapi
Di situ kita menjadi rentan untuk satu, seperti tertipu, kemudian dua, kita bisa saja tidak hanya menipu, tapi kita bisa mencoba untuk menggambarkan diri kita tidak seperti apa adanya ketika di dunia nyata. Ini saya berpikir sangat memberikan ruang yang luar biasa untuk kita semua bisa menjadi apapun di dunia maya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah itu sebenarnya bukan satu yang benar-benar bebas. Tetapi di sisi lain, ada berbagai aturan-aturan di dunia nyata yang mengatur tentang dunia virtual, seperti Undang-Undang ITE dan sebagainya. Undang-undang tentang privasi yang sampai sekarang masih dalam proses pembuatan. Nah, itu seperti menyamarkan kita, tidak ada yang mengawasi kita. Padahal ketika kita menulis sesuatu, kita memposting sesuatu di dunia digital, itu melahirkan apa yang namanya jejak digital yang dengan mudah dimanfaatkan atau dengan mudah dilacak jika hal itu tidak sesuai dengan aturan-aturan, nilai-nilai, norma-norma yang berlaku dalam dunia yang nyata, yang real. Nah, oleh sebab itu, materi cyberspace ini menjadi sangat penting. Yang terakhir kemudian terkait citra. Apa itu citra? Beberapa dari teman-teman sudah menggambarkan bahwa citra itu sederhananya ketika saya ingin mencitrakan diri saya menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang sangat kaya gitu, itu sangat mudah kita memamerkan sesuatu di ruang digital tersebut. Sehingga kemudian seringkali kita terbawa pada komunitas virtual yang kita ikuti. Misalnya di sana ada komunitas yang sedang tren satu apa yang tren yang high class gitu ya, yang sulit untuk kita ikuti untuk masyarakat-masyarakat yang kelas atas, tapi karena misalnya saya dari kalangan kelas bawah, saya tidak mampu mengikuti, tapi saya ingin seperti mereka, maka saya ingin imitasi, saya ingin melakukan suatu peniruan gitu ya. Yang kadang itu di luar dari kemampuan kita, sehingga berbagai kejahatan itu kita lakukan hanya untuk meniru apa yang sudah kita idolakan, apa yang ada di komunitas virtual kita, agar kita terlihat atau tercitrakan sebagai atau kita menjadi apa yang diekspektasikan teman-teman kita di komunitas virtual. Nah, itu adalah satu dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya cyberspace. Oleh sebab itu, citra dalam cyberspace ini menjadi satu pembahasan yang penting. Bagaimana kemudian dengan cyberspace sebenarnya orang itu memiliki kecenderungan lebih percaya diri untuk menyampaikan sesuatu, lebih percaya diri untuk mengungkapkan kebohongan, lebih percaya diri untuk menulis apa saja yang mereka tidak berani lakukan di dunia nyata. Cyberspace ini memberikan suatu ruang yang besar untuk hal itu. Sehingga kemudian hal ini sangat berkaitan dengan perubahan sosial ke arah digitalisasi yang dampak-dampak negatifnya kemudian harus diantisipasi dengan baik. Di sisi lain juga membawa dampak positif, misalnya dengan mudah kita mengakses kontak atau kita menjalin kontak dengan kerabat-kerabat kita yang jauh, sekedar bersilaturahim dan sebagainya. Tetapi dalam jurnal tersebut sangat digambarkan bagaimana kemudian seseorang akan mudah terlena dengan apa yang namanya cyberspace. Itu review materi pertemuan kemarin, dan sekarang kita akan bahas sedikit tentang pendekatan dalam perubahan sosial itu sendiri. Untuk definisi sendiri kita sudah belajar pada pertemuan yang sebelumnya, dan kita akan langsung pada pendekatan perubahan sosial. Di sini ada 3 pendekatan perubahan sosial yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pendekatan equilibrium atau fungsional. Nah, pendekatan ini bisa terjadi apabila ada faktor baru, baik eksternal maupun internal yang masuk dan mengganggu keseimbangan antar bagian-bagian yang sudah ada.
maka mengakibatkan terjadinya kegoncangan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya goncangan ini, masyarakat itu akan selalu mengusahakan tercapainya keseimbangan yang baru. Dengan cara apa? Dengan cara menyesuaikan, menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Pendekatan ini melihat bahwa perubahan sosial itu adalah sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada agar kehidupan bermasyarakat kita tetap berjalan secara equilibrium atau berjalan seimbang. Apa contohnya? Misalnya masuknya internet di daerah terpencil diperlukan untuk mengikuti arus informasi. Nah, artinya di sini pada pendekatan equilibrium ini ingin ditekankan bahwa masuknya internet di daerah terpencil ini diperlukan. Karena apa? Karena mereka harus mengikuti berbagai informasi-informasi yang ada di lingkungan di sekitar kita, di negara mereka, di negara kita, gitu ya. Untuk mengikuti informasi-informasi sehingga apa yang terjadi di luar itu bisa juga kita antisipasi dari dalam. Nah, oleh sebab itu pendekatan ini sangat menekankan adanya keseimbangan yang ada atau ketertiban yang ada dalam sebuah masyarakat. Apa caranya? Yakni dengan menyesuaikan atau beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi. Ini adalah pendekatan equilibrium. Bisa dilihat di layar beberapa penekanan yang terjadi dalam pendekatan equilibrium. Namun saya singkat saja untuk pendekatan berikutnya terkait pendekatan modernisasi. Apa bedanya modernisasi dengan pendekatan sebelumnya? Kita bisa lihat bahwa masyarakat tradisional itu pada awalnya itu berorientasi pada kebutuhan, misalnya bertani ya untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka, untuk mencukupi kebutuhan pangan, nasi, dan sebagainya. Namun kemudian dengan adanya perubahan ini, penemuan dan penggunaan alat-alat teknologi modern dalam berbagai aspek kehidupan, itu orientasinya bergeser dari kebutuhan menjadi keinginan pasar. Artinya di situ dari moda hanya untuk kebutuhan menjadi skala industri. Maka tolak ukurnya adalah pasar. Bagaimana kita bisa memproduksi barang-barang dan kemudian bisa menjualnya ke kelompok-kelompok lain. Nah, ini pendekatannya pendekatan modernis gitu ya. Perubahan dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat modern dengan alat-alat teknologi dengan orientasi yang mulai mengacu pada segmen pasar. Ini yang melahirkan suatu proses perubahan sosial. Jadi transisi antara masyarakat tradisional dan masyarakat yang penuh teknologi dengan orientasi pasar, inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Contohnya, masih dengan internet, maksudnya internet di daerah terpencil ini diperlukan untuk memasarkan produk-produk. Maksudnya ketika di daerah-daerah terpencil mereka sudah memiliki alat-alat teknologi, memiliki internet gitu ya. Mereka bisa memasarkan produk-produk misalnya hasil pertaniannya begitu ya. Secara lebih luas mereka bisa mempromosikannya ke sosial media dan ke jual beli online sehingga segmen atau orientasi pada pasar itu kemudian tercipta. Ini adalah gambaran dari pendekatan modernis. Apa saja penekanannya? Ada beberapa hal yang bisa dicermati. Mulai dari aspek teknologi hingga aspek ekologi yang bisa dibaca sendiri terkait hal ini. Kemudian yang terakhir tentang pendekatan konflik. Apa yang membedakan pendekatan konflik ini dengan pendekatan atau dua pendekatan sebelumnya? Pendekatan konflik ini terjadi ketika ada subsistem atau kelompok sederhananya. Masyarakat itu dilihat
ke dalam dua kelas. Jadi masyarakat itu selalu terpecah ke dalam dua kelas atau seperti dua mata uang begitu ya. Ada kelas atas dan ada kelas bawah. Nah, subsistem ini adalah subsistem satu ini kelas atas, subsistem kedua ini adalah masyarakat kelas bawah. Perubahan sosial itu tercipta dari adanya konflik antara dua kelompok ini. Kenapa mereka selalu dilihat terus bertentangan antara satu sama lain? Ini adalah ciri khas dari perspektif konflik yang dipelopori oleh Karl Marx yang selalu melihat dualisme dalam suatu masyarakat. Yang selalu melihat bahwa perubahan sosial itu hanya terjadi melalui proses konflik. Nah, untuk lebih mudah kita pahami aja melalui contohnya. Maksudnya internet di daerah terpencil ini karena adanya kecemburuan sosial masyarakat. Perlu digarisbawahi, maksudnya internet ini karena adanya kecemburuan sosial masyarakat desa yang tidak mendapatkan akses. Sedangkan masyarakat kota dengan mudahnya mengakses internet. Nah, di sini ada dua kelompok. Satu, masyarakat desa, yang kedua, masyarakat kota. Masyarakat desa ini merasa mereka tidak diperlakukan secara adil oleh pemerintah karena di kota fasilitas sudah banyak, mudah mengakses internet, sedangkan mereka di desa masih kesulitan untuk mengakses internet. Dari hasil kecemburuan tersebut, kemudian muncul sebuah konflik yang memunculkan perubahan sosial. Apa perubahan sosialnya itu? Ya ini masuknya internet di daerah terpencil. Ini adalah sebuah perubahan yang dihasilkan dari apa? Dari konflik atau dari rasa kecemburuan sosial antara kelas atas yang berada di perkotaan dan juga kelas bawah yang ada di pedesaan. Ini menjadi satu gambaran umum dari pendekatan konflik dalam melihat perubahan sosial masyarakat. Nah, untuk penekanannya bisa dilihat di layar. Ada beberapa poin penting. Salah satunya adalah konflik di antara kelompok-kelompok kepentingan ini yang mengarahkan masyarakat ke dalam satu perubahan dalam struktur dan hubungan-hubungan sosial melalui perubahan-perubahan pada aspek-aspek hubungan masyarakat yang dominan. Ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa konflik ini akan mengantarkan pada suatu perubahan sosial. Perubahan sosial itu tidak hanya terkait fasilitas nantinya, terkait adanya wifi, tetapi juga terkait hubungan-hubungan sosial yang ada di dalamnya. Bisa jadi ketika adanya wifi masuk ke daerah terpencil, masyarakat di pedesaan itu kemudian solidaritasnya mulai menurun karena mereka jarang berinteraksi secara langsung, secara tatap muka. Mereka mulai memanfaatkan wifi tersebut dengan berbincang di dunia maya. Misalnya seperti itulah ini artinya perubahan sosial tidak hanya terkait fasilitas fisik wifi, tetapi juga terkait hubungan-hubungan sosial yang sudah tercipta atau terbangun pada satu masyarakat tertentu. Kurang lebih ini penjelasan saya sebagai pengantar materi pendekatan dalam perubahan sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.